hadirin yang saya hormati, saya ucapkan selamat sore. Saya mendapat bagian yang terakhir ini karena memang direncanakan untuk memberikan mungkin tekanan-tekanan tertentu terhadap apa yang sudah disampaikan, terutama apa yang disampaikan oleh Pak Dharmadjati Supadja. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan filsafat Barat dan filsafat Timur. Pemikiran filsafat Pak Dharmadjati itu termasuk namanya pemikiran filsafat organisme. Ya, tadi sudah dijelaskan, berbeda dengan Barat yang mekanistik, ya, mekanisme. Apa itu organisme dan mekanisme? Mekanisme itu seperti mesin, mobil gitu ya. Kalau mobil itu ordernya rusak, diambil diganti, jajaran lagi. Nah, kalau organisme itu tidak seperti manusia. Kalau manusia rusak jantungnya, mati. Kalau sudah mati, diganti jantung, tidak bisa hidup lagi. Ya, jadi sudah mati. Kecuali sebelum mati dia dicangkok, mungkin bisa cangkok jantung. Nah, dalam pengertian filsafat organisme, semua organ, semua bagian, ya, kalau ini masyarakat itu juga organis. Masyarakat itu ada pemerintahan, ada rakyat, ada lembaga-lembaga, ada kebudayaan, ada ekonomi. Itu semua komponen dalam masyarakat itu menjadi satu kesatuan. Jadi tidak bisa diprodoli, misalnya pembangunan itu ekonomi tok, itu tidak bisa. Pembangunan itu budaya tok, tidak bisa. Jadi semua pembangunan itu harus simultan, istilahnya Bung Karno. Itu cara berpikir yang organis. Nah, kita ini bangsa yang organis. Filsafatnya organis itu dari dulunya. Kalau kita lihat Pancasila itu juga organis. Jadi antara sila yang atas sampai sila yang bawah itu saling berhubungan. Tidak bisa diprotoli. Nah, kalau diprotoli itu menjadi bukan organis ya. Tapi Barat itu mekanistik. Nah, mekanistik itu, bela mekanistik itu adalah ibu dari kapitalisme. Maka filsafat mekanistik itu memakai paham liberal, kapitalisme liberal. Jadi semua itu mekanisme pasar. Ya, ekonomi itu akan hidup kalau ada kebebasan pasar. Ya, maka pasar bebas, karena pasar punya mekanisme sendiri. Dan orang Barat tidak peduli dengan budaya, dengan yang lainnya itu tidak penting. Ya. Yang penting itu duit, ya. Karena bahannya adalah materialisme. Materialisme itu kekuatan manusia itu akan menang jaya kalau dia punya kekuatan. Nah, kalau kita lihat sejarah Eropa, kekuatan yang dipuja pada zaman Yunani itu adalah otot. Maka simbolnya adalah Hercules. Kemudian pada zaman setelah pencerahan kaum klerung, yaitu abad ke-17, itu kekuatan dipindah dari otot menjadi pengetahuan. Knowledge is power. Dan itu diwujudkan oleh orang Barat. Orang Barat punya kekuatan ilmu pengetahuan, dan itu untuk menjajah bangsa Timur, bangsa lain, ya, di luar Eropa. Penjajahan itu tidak hanya menjajah wilayah dan mengambil ekonomi untuk kepentingan ekonomi, tapi juga menghancurkan budaya. Termasuk kita bangsa Indonesia ini dan bangsa-bangsa lain di Nusantara
hancur, bukan hanya ekonomi, bukan hanya miskin, tapi seperti Pak Nindyo tadi mengatakan dibodohkan, bahkan secara spiritual itu dihancurkan, ya. Jadi bahkan saya pernah baca sebuah tulisan yang mengatakan kalau bisa dihabiskan, ya. Kalau bisa dihabiskan. Yang sudah dihabiskan itu Indian, orang Amerika, dan orang Australia, aborigin, ya, orang Maori, itu nyata habis. Orang Jawa itu tidak dihabiskan, karena pada waktu habis perang Diponegoro tahun 1825, Belanda bangkrut. Belanda itu bangkrut karena untuk perang terus uangnya bangkrut. Maka dia perlu membangun ekonomi di negara-negara Amerika sana, termasuk Amerika Latin. Mereka memusnahkan penduduk asli, mencari budak untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, di Jawa dia tidak bisa beli budak Belanda waktu itu karena sedang bangkrut. Maka orang Jawa diuri-kurit, ya, bahasa Jawanya, dijaga supaya tetap hidup, yaitu dengan politik tanam paksa. Jadi menguntungkan Belanda dengan tanam paksa itu, Belanda bisa untung dan orang Jawa tidak mati. Waktu itu penduduk Jawa tinggal 5 juta. Kalau dibiarkan saja habis itu, kena penyakit. Ya, karena keadaan sudah sangat miskin. Tapi Belanda rugi kalau orang Jawa habis, ya. Dia tidak bisa beri budak. Nah, ini salah satu keuntungan, ya, keuntungan orang Jawa masih eksis. Kita harus tahu itu. Kita belajar sejarah. Tadi saya disebutkan S2 saya itu IKIP Jakarta. Kebetulan saya ngambil sejarah, ya. Jadi saya punya apa namanya, ya, perhatian terhadap sejarah. Saya kesempatan ini saya ceritakan. Jadi masalah Renaissance ini bukan hanya masalah budaya, bukan hanya masalah budaya Jawa atau bukan. Ini keseluruhan hidup kita, ya, ekonomi, politik. Kita sekarang ini terus terang saja melihat sandiwara-sandiwara yang mengerikan, ya, kalau nonton TV itu. Apalagi perilaku para DPR. Ada dana aspirasi 15 miliar per orang per tahun. Ini betul-betul mengerikan, ya. Mengerikan. Jadi orang Indonesia, maaf, dalam hal ini orang yang punya ide-ide semacam itu tidak punya hati. Tidak punya hati dia. Ya, mungkin kalau dibuka hatinya tidak ada. Ya, ini ngeri. Saya melihat ini, saya tidak bisa. Sampai saya takut nonton TV gitu deh. Ya. Karena saya melihat bukan manusia yang saya lihat, tapi sudah monster, ya, yang tidak punya hati. Ngeri. Kalau kita belajar budaya Nusantara, cerita-ceritanya begitu bagus, begitu sangat manusiawi, humanis. Apakah itu Angling Darmo, apakah itu Joko Tarub, apakah itu, ya, Ade-Ade Lumut dan sebagainya. Wayang itu luar biasa, ya, wayang Purwo itu luar biasa. Terus terang saya ini dididik dari wayang, karena saya seneng wayang, tiap malam nonton wayang di desa. Saya ini orang desa, ya. Saya orang desa, saya bukan orang kota. Saya orang desa, tidak ada lampu, tidak ada listrik. Jadi tiap malam di situ ada ketoprak, saya nonton ketoprak.
namanya wayang, nonton wayang. Jadi saya tahu banyak cerita wayang. Ya. Tapi anak-anak sekarang, mahasiswa saya nggak ngerti wayang. Saya menyesal sekali. Lalu bagaimana dia membentuk pribadinya? Harus diingat, manusia itu dibentuk pribadinya oleh cerita-cerita. Itu seluruh dunia sama. Kita, anak-anak kita menjadi Superman, ya, menjadi Spiderman. Jadi kita lihat watak mereka nanti jadi Spiderman semua, ya. Tidak bijaksana. Kalau kita nonton wayang, Krisna itu adalah tokoh yang sangat bijaksana, luar biasa. Nah, kalau kita tahu ceritanya wayang itu kan kita tahu bijaksananya Krisna seperti apa. Contoh waktu dia disuruh ditanya, Anda mau bantu siapa? Pandowo tanya. Krisna bilang dulu kepada menawarkan diri dulu kepada Kurawa. Nanti dulu Kurawa mau minta bantuan saya, Pak. Kurawa ditanya, kamu minta saya atau prajurit saya? Kurawa, nah dasar Kurawa, ya toh, pemikirannya hanya kuantitatif, ya, kuantitatif, otaknya itu hanya kuantitatif, ukey-ukeyan, ya, mana lebih banyak, mana yang menang. Dia minta prajurit berapa ratus ribu. Krisnanya tidak usah, Krisna cuma satu, ya. Kan pilihannya prajuritnya atau Krisnanya. Pilih prajurit karena Kurawa itu, peta Kurawa itu seperti itu. Ukey-ukeyan, ya. Korupsi ukey-ukeyan, ya toh. Semakin banyak korupsinya, semakin hebat apa? Prestasinya. Lain dengan Pandowo, ya sudah. Krisna datang ke Pandowo, saya yang bantu kamu. Ya, mungkin si siapa? Pandowo kecewa. Kok cuma satu, ya? Maunya ya dua-duanya, gitu ya. Tapi tidak bisa, harus salah satu. Nah, dia mendapatnya Krisna, tapi tidak apa-apa. Krisna itu dekat, dan Krisna itu orang yang cerdas, luar biasa. Ya menang Krisna, ya. Jadi di sini saya mengingatkan kita ini sebagai bangsa Indonesia itu harus mengutamakan kualitas. Kualitas itu penting. Bung Karno mengatakan, saya hanya perlu 7 pemuda yang hebat untuk membangun Indonesia. Mungkin hanya 1 diperlukan, tidak 7. 1 saja, tapi betul-betul berkualitas. Ya, karena satu negara itu hebat maju mundurnya tergantung dari apa? Pemimpinnya. Kalau 7 malah bertengkar, percuma. 1, tapi kalau itu punya wibawa besar, dia kuat, dia cerdas, bisa mimpin. Pemimpin itu bukan harus semua keluar dari pikirannya sendiri. Tapi yang penting dia bisa mengkoordinir anak buahnya, sehingga anak buahnya itu mempunyai kemampuan masing-masing, bisa memperlihatkan kemampuannya. Itu pemimpin yang hebat. Nah, di sini ya kita mungkin berbanyak perbedaan, ya, perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, perbedaan pendapat itu wajar, ya, selama kita masih berpikir dengan tenang. Nah, saya ingin menanggapi lagi satu hal, yaitu tentang sastra. Kita ini tidak suka umumnya tidak suka pada sastra. Tadi dikatakan yang punya fakultas sastra itu hanya sekolah negeri, ya. Kira-kira betul tidak? Mungkin ada yang punya fakultas sastra dan non negeri ada, ya. Karena tidak punya murid, ya. Dan anak mahasiswa yang sekolah sastra itu pasti bukan pilihan pertama.
Kalau ada itu mungkin 1001. Ya. Ini salah, ya. Ini satu pemikiran kolonial, warisan kolonial. Saya katakan begitu. Orang-orang kolonial itu tidak ingin rakyat jajahnya itu berontak. Maka dia dididik menjadi buruh terampil, teknik, gitu. Dulu zaman saya kalau pinter masukkan bagian B, diajari teknik kedokteran. Teknik kedokteran itu jadi mati, bodoh. Karena dia tidak bisa berpikir tentang orang lain, ya. Hanya berpikir tentang pekerjaannya. Kebetulan saya meneliti filsafat Cina. Jadi doktor saya filsafat Cina tentang politik, ya, politik di Cina. Di dalam budaya Cina, sastra itu nomor 1. Jepang, Cina, Korea, Vietnam itu sastra itu nomor 1. Cendekiawan, sarjana apapun, profesor apapun, kalau dia tidak mengerti sastra, dia bukan cendekiawan. Seorang pejabat tinggi itu ujiannya apa? Bikin puisi. Iya, kalau puisinya jelek, tidak lulus. Itu sampai sekarang. Jenderal-jenderal di Cina itu sastrawan semua. Buktinya sekarang kalau kita baca buku-buku dari Cina itu pensiunan jenderal semua. Yang nulis sastra, nulis filsafat, nulis sejarah itu pensiunan jenderal semua. Maka di sana antara ini dari zaman dulu sastra itu sudah penting. Sastra di Tiongkok, di Cina itu sangat penting. Antara lain ada cerita yaitu dengan sastra menangkap maling. Nah, kalau kemalingan kan cari polisi, ya loh. Kalau di Cina enggak. Kalau kemalingan dia tidak cari polisi, cari sastrawan. Nah, untuk membuat desain, membuat apa? Skenario bagaimana supaya pencuri itu mau mengembalikan apa? Curiannya. Nah, ini sebagai tambahan sedikit, ya, mungkin ada yang pernah baca, tapi tidak apa-apa, saya cerita. Ada seorang penjual barang-barang antik. Suatu hari ada orang datang. Waktu itu juragannya pergi, yang melayani apa? Pegawainya. Ada seorang datang bawa uang banyak sekali. Beli apa? Barang yang antik mahal. Barang itu mahal, dikasih. Berapa harganya? Bayar. Wah. Bayar, bawa pergi. Di barang antik ini bawa pergi itu mahal. Juragannya pulang. Mana barangnya? Ini laku ini. Lakunya sekian, tinggi harganya. Dilihat uangnya palsu. Wah, celaka ini. Juragan itu tidak manggil polisi, tidak. Dia manggil sastrawan yang pandai. Tolong buatkan skenario supaya pencuri itu mau mengembalikan apa? Penipu itu mau mengembalikan barangnya. Gimana caranya? Sastrawan ini bikin satu skenario. Si juragan ini suruh pesta, buat pengumuman bahwa tanggal sekian akan diadakan pesta. Semua orang suruh datang untuk menyaksikan barang asli yang tidak hilang. Dicuri orang tapi pencurinya keliru, yang dicuri yang palsu, gitu. Nah, semua hadirin akan diperlihatkan apa? Barang yang asli. Wah, pencurinya bingung, yang penipunya tadi bingung. Wah, celaka, barang yang saya curi ini apa? Palsu. Kalau dijual apa? Tidak laku, apa malah ditangkap orang, ya. Nah, bingung dia. Terus dia menjelang hari H dia datang ke mana? Toko tadi. Maaf, ini saya butuh uang, ini saya jual kembali.
Oh ya, balik diterima, uang palsunya dikembalikan, ya kan? Dia tidak berani bilang uang palsu, ketangkep ya kan? Kalau dia nolak ini uang palsu ya, dia ketangkep ya. Jadi dikembalikan uang palsunya. Terus ini kembali yang asli kembali. Besoknya pesta tetap dilangsungkan. Nah, si juragan tadi menunjukkan barang yang asli gitu. Ini salah satu contoh. Sastra itu tidak hanya untuk mencari, menangkap pencuri, tapi juga untuk mendesain pembangunan negara, rakyat. Kalau kita kan bingung, rakyat miskin gimana? Carikan modal, dilatih carikan modal macam-macam, jadi perdebatan di parlemen dan sebagainya. Kalau di Nanda, carikan sastrawan, ya, sastrawan yang mendesain bagaimana supaya penduduk di sana itu mau bekerja. Nah, dia membuat desain. Nah, itu di Malaysia juga dipakai itu, kalau saya pernah dengar dari radio itu. Jadi desain-desain semacam itu dibuat, jadi tidak dipropagandani macam-macam, tapi dibuatkan desain supaya orang ini tertarik, gitu. Tertarik untuk berbuat sesuatu dari dari hatinya sendiri. Saya yakin kita, bangsa Indonesia juga bisa membuat seperti itu. Kalau orang Indonesia ini mau menghargai sastra. Tidak, sastra bukan sebagai tempat buangan, ya. Orang yang baca sastra itu mesti anak buangan, ya. Bodoh. Nah, saya ditanya, Bapak ini dosen apa? Saya dosen sastra. Oh, kalau gitu tiap hari baca novel. Ya, ya. Ya. Apa jeleknya baca novel? Baca komik juga tidak jelek. Ya. Kita ini aneh gitu. Apalagi kita kalau baca cerita-cerita kuno, baca Andi Lumut. Mungkin saya baca Andi Lumut, ada orang yang lihat tertawa, ya toh? Mosok sudah tua masih baca apa? Ya toh? Dia tidak tahu bahwa di balik ini cerita-cerita yang mereka anggap ini tidak ada gunanya, ini mengandung satu pengertian yang hebat. Contohnya si siapa itu? Di sini makalah saya sudah saya tulis, yaitu tentang ada beberapa saya contoh salah satunya itu Joko Tarub ya. Di situ saya jelaskan maknanya apa. Joko Tarub itu menikah dengan bidadari. Ya tidak ada di dunia ini bidadari menikah sama apa? Manusia. Tapi ini kan satu simbol gitu, simbolis gitu. Jadi orang itu berpikirnya jangan lurus gitu, supaya punya apa? Kreativitas. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, kalau kita baca wayang, jangan kita masukkan wayang itu dalam konteks Hindu, tapi kita harus bisa berpikir dengan metode idealisasi. Jadi cerita apa saja, negara mana saja kita boleh baca, tapi yang diambil adalah idenya. Nah, karena kita harus bedakan ideologi budaya dan ideologi politik. Kita tidak perlu punya ideologi politik. Kalau ideologi politik itu sering apa? Berkelahi, ya. Tapi bangsa Indonesia tidak boleh tidak punya ideologi kebudayaan. Ideologi kebudayaan itu lain dengan ideologi politik. Ideologi kebudayaan itu dibangun dari masyarakat itu sendiri, dari cerita-cerita, dari bacaan, dari dongeng-dongeng, dari dongeng rakyat, ya, itu membentuk satu ideologi kebudayaan namanya. Ideologi kebudayaan tidak akan membuat kita tawuran, tapi membuat kita bersatu, meskipun berbeda. Ya, karena nilai itu muncul dari dalam kita, dari semangat kita sendiri. Lain dengan ideologi politik, itu diajarkan dari luar untuk menyatukan kelompok orang demi tujuan apa?
partai untuk apa? Mendapatkan kekuasaan. Itu beda, ya. Jadi kita harus membedakan itu. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Usman.